Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang berjasa kepada kita, khusus kepada para musannif, para mu'alif yang semua kitabnya kita baca ataupun tidak kita baca, khusus Syekh Abdul Rifai. Dan terakhir kita membaca Al-Fatihah. Kita khususkan mudah-mudahan virus corona yang telah melanda dunia secepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masyarakat juga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 24, tapi tinggal setengah baris ya, sebaris lah itu. Wal amrus tsani itu ya. Wal amrus tsani, dan bermula perkara yang kedua, ayyakuna itu bahwasanya ada apa ajam alam ya. Zaidan itu lebih ala salasati, atas tiga, maksudnya salasah ai ala salasati akhrufin, tegasnya atas tiga beberapa huruf. Ka Ibrahima, seperti lafaz Ibrahim. Kenapa harus lebih dari tiga huruf seperti lafaz Ibrahim? Li alla tu'arido, supaya tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Apa al-khifatu, ringannya ajam, as-sababaini, pada dua sebab. Falau lam yakun, maka jikalau tidak ada apa alam maksudnya alam yang dari ajam non Arab, zaidan itu lebih, tidak ada itu zaidan lebih ala dzalika, atas itu tiga huruf, lam yamna, maka tidak mencegah apa ajam as-sorfa pada tanwin. Falidzalika, maka karena itu syaratnya harus lebih dari tiga huruf. Surifah, ditanwini apa nuhun, lafat nuh, walutun dan lut, ma'anna kullan, serta sesungguhnya masing-masing, minhuma dari nuh dan lut, ismun itu isim ajamiyun yang bangsa ajam non Arab. Tuh, di titik dulu. Jadi maksudnya gini, ini masih ada hubungannya yang lagi malam apa itu, malam Jumat ya. Isim ghairu munsorib, yang ini manek munsoribnya di sini. Apaan kemarin ada apa ajam yang terakhir ya. Ajam gandeng plus alamiah atau ta'rif atau nama. Syaratnya nama tadi lebih dari tiga huruf. Oh, gitu loh. Kalau maksudnya namanya lebih dari tiga huruf kan 4 atau 5. Contohnya kan nih, Ibrahim, alif ba ro, anggap aja ro, ini juga dihitung nggak apa-apa. Ha banyak kan, 1 2 3 4 5 6 7. Anggap aja alifnya nggak ada, panjang umpamanya ada 6 itu masih lebih dari 3. Jadi apa ajam atau non Arab dibuat nama dan menjadi alasan munsorib, itu harus lebih dari tiga huruf. Kalau umpamanya 3 pas-pasan, dia tidak munsorib. Maka itu kan falidzalika
Falau lam yakun zaidan ala dzalika lam yamna asorfa. Falidzalika surifa Nuhun walutun. Loh. Nuh sama Lut. Ya, ini pembanding nih. Itu ajam non Arab. Lut dan Nuh. Ya. Ini ajam dua-duanya. Non Arab, tapi Lutun atau Luton atau Nuh ya Nuhun atau Nuhan. Karena dia cuman 3 huruf. Jadi ajam atau ujmah itu bisa menjadi satu ilat, satu alasan digandeng sama alamiah atau ta'rif atau nama itu harus lebih dari 3 huruf. Gampang kan? Wa ulima dan diketahui fi kalamil ajami di dalam kalam ajam non Arab. Wa ulima dan diketahui apa kulun gitu ya. Fi kalamil ajami di dalam kalamnya ajam. Wa inna ma wajaba dan bahwasanya wajib apa sorfuhuma menanwini Lut dan Nuh. Udah bahkan di sini Lut dan Nuh bukan lagi hanya ghairu munsharif tapi wajib menanwi. Jadi nggak boleh dimasukkan dalam kerangka isim ghairu munsharif. Wajaza udah titik itu. Wajaza dan boleh fi nahwi hindin di dalam seumpama lafadz hindun. Apa yang jaza as-sorfu menanwini wa adamuhu dan tidak tanwin. Tidak tanwin itu maksudnya apa? Ya ghairu munsharif, tidak menanwini. Li'annal ujmata karena sesungguhnya ujmah non Arab sababun itu menjadi sebab dhaifun yang lemah ghairu muhaqqqiqil wujudi yang tidak konkret wujudnya, yang tidak nyata wujudnya fil ismi di dalam isim. Lam yujiz yang tidak memperbolehkan apa i'tibaruha menganggap ujmah ma'al khifati beserta ringan. Bikhilafit ta'nisi berbeda dengan ta'nis. Ta'nis mu'annas fi nahwi hindin di dalam seumpama lafadz hindun. Fa innahu maka sesungguhnya ta'nis amrun itu perkara muhakkikun yang real, yang konkret. Langsung muhakkikul wujudi yang tahqiq nyata wujudnya fihi di dalam hindun. Fajaza maka boleh apa ayyu'tabaru bahwasanya dihitung apa ta'nis ma'al khifati beserta khifah ringan. Wakal a'jami maksudnya begini, kaitannya urusan dengan ghairu munsharif. Lafadz hindun kalau dipandang sisi dia Arab atau ajam gitu ya. Cuman kalau di sini nggak disebutin Arab, maksudnya ujmah ya. Ajam maksudnya non Arab. Ajam itu kan non Arab kan. Maka Nabi Muhammad itu kan Sayyidul Arabi wal Ajam. Kan gitu pengulunya orang Arab dan orang ajam non Arab. Nah, ujmah itu sebagai alasan atau sebagai ilat kalau dalam isim ghairu munsharif itu adalah sababun dhaifun, sebab yang lemah. Nah, umpamanya lafadz hindun, nah itu boleh ditanwini, boleh juga ghairu munsharif. Itu dimaksud wajaza fi nahwi hindin as-sarfu adamuhu li'annal ujmata sababun dhaifun. Begitu loh. Nah, beda dengan taknis hindun ya. Ini kalau bicara hindun ini kan ada 2 nama. Bukan 2 nama, 2 alasan. Kalau hindun dipandang sebagai
Umpamanya kok Hindun ini umpamanya ajam, itu loh boleh ditanwini boleh tidak, gitu kan? Karena ajam itu alasannya lemah. Tapi Hindun dipandang dari sisi taknis, nah kan Hindun itu nama perempuan, otomatis kan taknis. Nah itu taknis itu adalah alasan yang kuat, beda dengan ajam. Itu maksudnya cara memetakan atau cara membedakan kuatnya itu sejauh mana alasan itu. Kalau Hindun taknis dipandang dari sisi keperempuanannya. Tapi umpamanya ada Hindun dia bukan taknis tapi dipandang dari sisi keajamannya. Ajam itu alasan yang bukan kuat. Itu maksudnya ghairu muhaqqqiqil wujud. Tuh. Bisa dikopi kan? Nah, kopi lah. Oke Mat. Kemudian wakal ajami, dan itu seperti ajam, azzaidi yang lebih alat salasati atas 3 huruf, as-sulasiyi yang bangsa 3 huruf, tapi al-muharrikil wasati yang berharokat huruf tengahnya. Lafdon apanya lafadznya, ingdal hajibi menurut Imam Al-Hajib, kasyatarin seperti lafadz syatar, alamu khisnin itu sebagai nama benteng, fi diyari bakrin di negeri Bakr. Nah segitu dulu. Itu kan sedikit ya. Habis kalau banyak-banyak nanti takutnya rancu kalian memahaminya. Disamakan dengan ajam yang lebih dari 3 huruf, yang huruf tengahnya diharokati secara lafadznya itu adalah seperti lafadz syatar. Nah, itu diperlakukan. Jadi syataro ya, ajam. Itu nama benteng, alamu khisnin fi diyari bakrin. Kan kalau kemarin pembandingnya apa? Kalau nama itu kan sakor, nama neraka itu loh. Masalakakum fi sakor. Nah sakor dengan satar itu diperlakukan kaitannya ajam hampir sama. Begitu maksudnya. Wa kalamu aktsarin nuhati, dan bermula mayoritas pendapat ulama nahwu ya'ba itu menolak apa aktsar hu pada Ibnu Hajib, li'anal ujmata karena sungguhnya ajam sababun itu sebab dhaifun yang lemah, fala tu'atsiru maka tidak mempengaruhi apa ujmah fit sulasiyi di dalam yang bangsa 3 huruf mutlakon secara mutlak. Maksudnya mutlak itu apakah huruf tengahnya dibaca sukun atau huruf tengahnya diharokati. Itu kan masalah prinsip kemarin, ya kan? Karena kalau huruf tengahnya sukun seperti Hindun, Da'dun itu munsorib. Tapi kalau huruf tengahnya diharokati seperti sakor, itu ghairu munsorib. Itu yang menjadi masalah. Jadi penting untuk diperhatikan. Itu kan sepele banget sebenarnya. Huruf tengahnya itu disukun apa diharokati. Tapi dalam pandangan ulama-ulama nahwu itu mempunyai pengaruh yang luar biasa. Lah pengaruh yang luar biasa bagaimana? Menentukan kalimat tadi atau isim tadi munsorib atau ghairu munsorib, itu maksudnya. Wali'anat sulasiyah, dan karena sulasi maksudnya yang bangsa 3 huruf, khafifun itu cenderung ringan, wa wudi'a dan telah diletakkan apa kalamul ajami, kalamnya ajam non Arab, alat tauli atas pembahasan yang panjang. Faka'anat sulasiyah maka seolah-olah yang bangsa 3 huruf laisa itu tidak ada apa sulasi, tidak ada itu minhu
dari ghairu munsharif. Wa ala dzalika, dan atas itu ketentuan jaro memberlakukan siapa al muallifu muallif. Jadi maksudnya begini, kalam ajam itu dibahas panjang. Apakah yang ajam ini seolah-olah yang sulasi itu tidak termasuk ghairu munsharif. Atas prinsip itulah Ki Musonif pun memperlakukan yang sama. Ya, intinya ajam sebagai isim ghairu munsharif itu dilihat, maksudnya dilihat yang 3 huruf, kalau memang huruf tengahnya diharokati maka dia tetap prinsipnya ghairu munsharif. Dia titik. Sekarang poin yang baru, wa ammas sifatu. Ini biar cepat, kalau bisa biar khatam nih. Tapi nggak bisa, ini panjang ini. Ya paling nggak 2 poin lagi lah, dua pertemuan lagi lah khatam lah. Bab ini maksudnya ghairu munsharif. Wa ammas sifatu, dan adapun bermula sifat, maksudnya sifat di sini isim sifat. Al mu'tabaru yang dianggap, al mu'tabaratu yang dianggap fiman isarfi di dalam mencegah tanwin. Wahia, dan bermula as-sifah kaunul ismi, itu adanya isim, ada itu dalan, sesuatu yang menunjukkan. Maka kalau dalam bahasa Indonesianya pemain wayang, dalam arti yang memainkan wayang itu kan namanya dalang. Lah iya kan, lah itu udah pengambilan dari dalan, dalla yadullu dilalatan wa madallan fahuwa dalun. Nah kalau dibaca nasab kan dalan, orang kita nyebutnya dalang. Maka pemain itu namanya dalang. Bahkan orang bikin rusuh itu kan ada dalangnya, dalang kerusuhan kan gitulah. Sebenarnya dalang itu mempunyai makna yang luar biasa, dan itu adalah pesannya, termasuk gubahannya Kanjeng Sunan Kalijaga, kaitannya menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai kan gitu. Karena lakon ini kan gara-gara dalang kan, dalan itu loh, itu menunjukkan kan, karena prinsip yang sederhana, wayang itu tidak akan bisa ketemu lakonnya, judulnya, kalau tidak dijalankan oleh seorang dalang. Dan menjadi seorang dalang itu bukan sembarangan. Semalam suntuk, ya nggak, taruh dari jam 8 sampai jam 4 pagi, nggak ngencing, nggak apa, coba kalau ada dalang, weh permisi penonton, Pak dalang mau ngencing dulu, bubar yang nonton. Iya kan. Dan itu gubahan wayang itu awalnya adalah dari tradisi budaya Cina dan budaya India, dari cerita Mahabharata, Ramayana yang udah digubah menjadi permainan Indonesia, terkhusus untuk di Pulau Jawa itu kan luar biasa kan. Ya mau wayang Jawa, mau wayang Sunda, yang jelas itu adalah pesan moralnya luar biasa. Maka dalang cuma satu. Ini kan tauhid. Allah cuma satu. Kalau dalang ada 2. Kalau yang mengatur alam semesta ini kok Tuhan itu ada 2. Laukana fihima alihatan alihah lafasadata. Kalau di langit dan bumi ini terdapat Tuhan-Tuhan yang banyak, ya hancur ini bumi dan langit kan. Loh gitulah maksudnya. Dalan itu sesuatu yang menunjukkan ala zatin, atas zat, mubhamatin yang umum, bi'tibari maknan, dengan menghitung makna, muayyanin yang ditentukan, wa yang bermula maknan muayyan, al maksudu itu yang dituju. Jadi yang dimaksud isim sifat, kaitannya isim ghairu munsharif itu adalah adanya isim itu menunjukkan atas zat yang umum, zat yang mubham, kalau dipandang dengan menghitung makna yang ditentukan. Wasartuha, dan bermula syaratnya sifat atau isim sifat, fiman isarfi, di dalam mencegah sorob tanwin, antakuna itu bahwasanya ada apa sorob atau tanwin,
sabitatan itu tetap, itu kekeh utuh, fi aslil wad'i, di dalam asal peletakannya. Wa illam takun, dan sekalipun tidak ada apa sifat baqiatan itu kekal utuh, aulam tusta'mal, atau belum pernah dipakai apa sifat, illa wad'an, kecuali illa wasfan, kecuali hale berupa ya isim sifat, kamathna, seperti lafadz mathna maknanya dua-dua, wa thulatha, dan thulatha, kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Fatamna'u, maka mencegah apa sifat, al isma pada isim, as-sorfa pada tanwin, ma'a thalathati asya'a, beserta 3 beberapa perkara. Ini tanggung nih biar langsung masuk poin. Ahaduha, bermula salah satunya, salah satu asya, ma'al adli, itu beserta adil. Kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa ma, fi mathna, di dalam contoh mathna. Annahu, yaitu sesungguhnya mathna, ma'dulun, itu digubah, anithnaini, itsnaini, dari lafadz itsnaini. Wa sulasa, dan seperti lafadz sulasa, itu enggak boleh sulasan, enggak boleh, harus sulasa, ghairu munsharif. Maka dalam surah An-Nisa itu fankihu ma balakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba'a, enggak boleh warubaan atau sulasan, itu ghairu munsharif, yang ikuti wazan maf'al. Nah, itu kan diantaranya atau fu'al. Tuh. Itu harus dihafali betul. Fal muradu, maka bermula yang dimaksud biar dengan sifat al adlu, itu gubahan al mukarrar, yang diulang-ulang. Fahuma, maka bermula sifat dan adl, mamnu'ani, itu mencegah keduanya atau tercegah keduanya, minas sorfi, dari tanwin. Fahuma, maka bermula mathna wa thulatha, gitu ya. Mamnu'ani, itu tercegah dari tanwin keduanya, minas sorfi, ya dari sorof, maksudnya tanwin. Alasannya lil adli, karena adl, gubahan, pindahan, wasifatil asliyati, dan karena sifat asliyah. Li'anna hadzal mukarrar, karena sesungguhnya ini lafadz yang diulang-ulang. Lam yusta'mal, itu tidak dipergunakan apa hadzal mukarrar, illa wasfan, kecuali hale berupa wasfiyah, lazimatan, yang netepi lahu bagi adl. Fatakunu, maka ada apa sifat itu asliyatan, asli, fima, di dalam sesuatu, yujadu, yang ditemukan apa wasfiyah, apa adl, minhu, dari ma. Wa illam takun, dan sekalipun tidak ada apa al wasfiyatu, wasfiyah, fi asma'il adadi, di dalam isim-isim adat, asliyatan, itu asal. Udah titik. Nah, perhatikan ini ya kudu serius. Jadi ini ada 3 poin. Ini sebelum saya hapus, kalian ingat ini ya, takrif atau alamiah. Ini kan ada berapa pasangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Plus ini berarti ada berapa? Nah, ini sebenarnya udah pasangan. Kan gitu. Lah sekarang udah nggak usah saya hapus. Saya taruh di sampingnya aja. Ini yang ada nih. 1 adl, ta'nis, dan zata alif nun. Kan gitu. Nah, ini nggak saya hapus ya, sengaja. Ini nggak apa-apa nih, sedikit nih. Nama lain. Nah ini poin. Ini 1 poin. Jadi kalian tetap sebagai patokan utama ini harus dihafali betul-betul. Nah sekarang, wah nggak nyampe mat. Sekarang apa namanya, wasfiyah. Wasfiyah kadang-kadang simpelnya itu adalah isim sih,
Sifat isim sifat ini sebagai pencegah utama. Jadi pencegah utama itu ini sebenarnya. Ama ini alamiah kalau dalam bahasa itu takrif yang barusan saya hapus. Oh, be ya ki spidol teh. Nah, itu bisa mencegah tanwin gandengnya sama 3. Yang pertama disebutkan di sini adalah adil atau kalau bahasa itunya adalah ma'dulun biha, kan gitu. Terserah ini bahasanya mah. Nah, kalau kemarin kalau di sini bukan kemarin lah. Ini masih ada adil di sini kan nama. Kalau nama itu kan contohnya Umar, Zufar dan Zuhal. Gubahan dari Amir, Zafir dan Zakhil. Ya kan? Awas jangan rancu kalian nih. Kalau alamiah nama plus adil contohnya Umar. Nah, ini wasfiyah sama adil itu contohnya adalah kalau di situ masna. Masna ini pindahan dari lafaz isna ini yang diulang-ulang. Maksudnya isna ini yang diulang-ulang itu bagaimana? Dua. Nah, gitu loh. Kalau satu-satu kan yang kemarin wazannya ngikuti wazan maf'al, maf'alu, contohnya nah, kalau yang satu kan mauhat atau uhat, ya kan? Terambil dari kata-kata wahidan. Udhulu uhada umpamanya. Ini penting loh untuk kalian kuasai betul loh. Umpamanya ada kalimat udhulu uhada umpamanya. Ini kan uhada berarti kan mengikuti wazan fu'ala. Yang kemarin sudah dibahas sebenarnya dalam bab adat yang sebelumnya harus kalian ikuti ya. Uhada ini pun sama, asalnya kata-kata wahidan. Masuklah kalian semua wahidan khale satu. Nah, itu kalau disimpelkan bahasa Arabnya adalah adil. Itu adalah uhada mengikuti wazan fu'ala atau wazan maf'al. Kalau mengikuti wazan maf'al ya berarti mauhat. Kan gitu. Kalau 2 masna, kalau 3 maslas, kalau 4 marba, kalau 5 mahmas, kalau 6 masdas, kalau 7 masba, kalau 8 masman, kalau 9 matsa, kalau 10 masuk. Ayo ini lagi musim corona, harus diperiksa. 10 masyar. Jelas tuh. Itu kalau ngikuti wazan maf'al. Suruh anak bangunin lah. Woi, ini ngaji Kang, bukan kirim kakek cerita. Deh tinggal ngantuk baik siap mah. Lah iya kan? Nah, fu'ala juga sama. Kemarin udah dicontohin. Hanya sebatas apa namanya? Ngulang kan? Gitu loh. Jadi bisa juga, gak usah digeser-geser Mat. Nanti malah udah diem aja. Jadi apa? Mulai termasuk uhada ya, suna'a ya, uhada, suna'a, sulasa, ruba'a, khumasa. Bisa bareng-bareng nih. Kalian mulai wahid ya. Nih, saya komandoin, kalian ikutin. Nanti tinggal ini sendiri gitu loh. Ya umpamanya udah yang ini dulu fu'ala ya. Wahidan itu kan berarti bunyinya uhada. Kalau isna ini kan caranya ada 2. Ada yang mengikuti wazan fu'ala, ada yang mengikuti wazan maf'al. Paham kan? Ayo bareng-bareng coba. Saya contohin nih. Uhada, suna'a, sulasa, ruba'a. Hafal kan? Ayo bareng-bareng.
uhada bareng kencang. Sunaa humasa sudasa subaa tusaa sumana dulu lah. Sumana tusaa dan usaro. Paham nih? Nah itu yang ikuti wazan ini. Kalau yang ikuti wazan maf'al berarti kan masna, maslas, marba, mahmas dan seterusnya. Tadi udah saya baca. Apal? Mila. Ya. Ayo mau khat masna mahmas masdas masba masman matsa maksar. Maksudnya maksar jadi kata-kata asrotun ini loh. Jadi asrotan masuklah kalian semua. Udkhulu asrotan. Jelas ya. Oh gitu maksudnya. Makanya jangan ngantuk Suryana. Dijelasin ini malah tidur. Aduh ampun dah. Oke ya. Kemudian itu yang pertama. Tapi ketentuannya ini udah dibahas yang kemarin yang adil. Nah sekarang wa ma'al alifi wan nuni. Nah ini agak serumit ini. Ini yang saya maksud, gak boleh kalian sampai meleng, dalam arti kudu faham. Ini di jurumiyah nggak ada. Nah, jadi ini di mutamimah sebelum kalian menginjak ke alfiyah, di sini sebagai bahasa pengantar dikuasai. Wa ma'al alifi wan nuni, yang kedua beserta alif dan nun. Az-zaidata ini yang zaidah keduanya. Bisarti antakuna, dengan syarat bahwasanya ada apa as-sifatu isim sifat tadi, ada itu ala wazni fa'lana, mengikuti wazan fa'lan. Lafaz fa'lan bi fathil fa'i, dengan dibaca fathah fa'nya. Fa bukan fi, bukan fu. Wa alla yakuna, ini yang saya maksud, ini sulit loh. Maksudnya kita tuh harus ngapalin wazan, jadi ngikuti wazan fa'lan tapi muannasnya. Nah ini wa alla yakuna, dan bahwasannya tidak ada apa muannatsahu, muannasnya fa'lan, dhamirnya hu ay fa'lana ala wazni fa'lanatin, itu atas wazan fa'lana. Maksudnya bagaimana? Ai wa bisarti alla yakbala, tegasnya dan dengan syarat bahwa tidak menerima apa fa'lan at-ta'nisa pada muannas, pada ta'nis, li tahaqqukil musyabahah, karena nyatanya keserupaan bi alifayit ta'nisi, dengan dua alif ta'nis. Wakila, dan dikatakan apa yang kila asartusani, bermula syarat yang kedua itu wujudu fa'la, wujudnya wazan fa'la, jadi muannasnya fa'la, lintifai fa'lanatin, karena mentiadakan fa'lanah. Li'annahu, karena sebenarnya kejadian matakana, ketika ada apa muannatsuhu, muannasnya fa'lan, fa'la itu mengikuti, awas harokatin kalian, fa'la itu mengikuti wazan fa'la, la yakunu, maka tidak ada apa muannatsuhu, fa'lanatan itu mengikuti wazan fa'lanah. Farahmanu, maka bermula lafaz rahman alal awali, itu atas yang pertama. Maksudnya yang pertama fa'lan, muannasnya fa'lanah, itu maksudnya.
munsarifu ghairu munsarifin itu ghairu munsarif. Wa ala tsani, dan atas yang kedua yaitu fa'lan yang muannasnya fa'la. Gitu loh. Munsarifun itu munsarif, maksudnya menerima tanwin. Kok kebalik, yang pertama kan ghairu munsarif berarti fa'lan muannasnya fa'la. Gitu ya. Itu ghairu munsarif. Kalau fa'lanu muannasnya fa'lanatun itu munsharif, itu maksudnya. Warajih, dan bermula pendapat yang menang al awwalu itu yang pertama. Yang pertama apa? Ghairu munsharif, yaitu fa'lan yang muannasnya fa'la. Li'anna wujuda fa'la, karena sesungguhnya wujudnya fa'la laisa sarton, laisa itu tidak ada apa wujudu fa'la. Sarton itu syarat bidzati dengan zat. Bal likaunihi, bahkan karena adanya fa'lan mustalziman itu netepi lintifai fa'lanatin untuk mentiadakan fa'lanah. Alladzi yaitu mustalziman lintifai fa'lanah. Huwa yang bermula alladzi, sartun itu syarat bidzati dengan zat. Nahwu sakrona itu seperti lafadz sakron. Ghairu munsharifin itu maksudnya sakron laki-laki yang mabuk. Ghairu munsharifin itu ghairu munsharif lisifati karena sifat, waziyadah dan tambahan alal madhabain atas dua pendapat. Fa inna muannasahu, maka sesungguhnya muannasnya sakron, sakro itu sakro, la sakronatun tidak sakronatun. Wanahu nadmanin, dan bermula seumpama wazan nadman munsharifun itu munsharif bila khilafin dengan tanpa khilaf. Lintifai syartain, karena hilangnya dua syarat alal madhabain atas dua pendapat. Itu dua pendapat yang harus ngikuti fa'lan fa'la atau fa'lan fa'lanah. Li'anna muannasahu, karena sesungguhnya muannasnya fa'lan, nadmanatun itu lafaz nadmanatun. Idza kana, jika ada apa nadman, maknanya nadman itu bimakna nadim, semakna dengan nadim. Minal munadamati, yang terambil dari masdar munadamah. Wa amma idza kana, dan adapun ketika ada apa fa'lan nadman bimakna nadimi, itu semakna dengan nadim, orang yang menyesal. Minan nadmi, terambil dari masdar an-nadmu, fa ghairu munsharifin. Masya Allah, kan ribet banget itu. Maka itu ghairu munsharif bittifakin, dengan kesepakatan ulama. Liwujudi syarti, karena wujudnya syarat. Li'anna muannasahu, karena sesungguhnya muannasnya nadim, nadman yang dari nadim. Khina idin, ketika itu nadma, maksudnya ketika itu wujudnya syarat. Nadma itu nadma, kalau nadma perempuan yang menyesal. La nadmanatun, tidak lafat nadmamatun. Wa inna maqayyada, dan bahwasannya mengkaidi, memberi kriteria siapa al muallifu muallif, fa'lanatan bi fathil fa'i, pada lafaz fa'lanah dengan dibaca fathah fa'nya. Li'anna madmumal fa'i, karena sesungguhnya yang di dhammah fa'nya minas sifati, itu dari sifat-sifat kaurian, seperti lafaz uryan, maknanya telanjang. Muannasuhu, yaitu muannasnya uryan khina idh bi'idkhalit ta'i,
muannasu bermula muannasnya uryan biduhulit ta'i itu dengan masuknya ta. Fayakunu maka ada apa lafadz uryan karena kemasukan ta munsharifan itu munsharif menerima tanwin qat'an dengan pasti. Wa maksurul fa'i dan tidak juga dan bermula yang dibaca kasroh fa'nya lam yujad itu tidak ditemukan apa maksurul fa' fis sifati di dalam sifat. Udah titik. Tapi ini rada jelimet ya. Nggak apa-apa tapi. Dan sekarang yang apa berikutnya ini udah ya, paham ya? Saya hapus ya. Soalnya ini ganggu nih. Kalau nulis dari sini kagok gak? Sekarang wasfiyah yang kedua pasangannya adalah dengan apa tadi mat? Ziyadah alif nun ya. Ziyadah alif nun. Masuk alif nun yang jadi tambahan. Nah, di sini kan ada ziyadah alif nun. Kalau kaitannya alamiah contohnya Utsman, Affan, Bakron ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah sakron. Sakronu. Nah, muannasnya ini adalah sakro dalam arti ngikuti wazan fa'la. Loh, awas loh. Kalian harus jeli. Ya. Kenapa harus jeli? Karena ngikuti wazan fa'la. Fa'la itu kan kalau dalam jamak taksir tulis sama persis mauta yang kemarin saya jelaskan, mayitun mauta kan alif ta'nis juga itu. Iya kan? Nah, cuman mauta dengan sakro beda. Kalau mauta jamak taksir. Nah, kalau sakro itu adalah muannasnya lafadz sakron. Jadi yang menetapi syarat yang paling gampang nih itu adalah ziyadah alif nun fa'lan. Perhatikan. Ini tadi yang barusan bahasa terakhirnya dibaca fathah fa fiilnya bukan dhammah bukan kas, jadi bukan fu'lan bukan fi'lan. Kalau fu'lan nanti menjadi isim sifat yang beda, kalau fi'lan itu tidak ada kan gitu. Jadi kategori dibaca fathah fa fiilnya ini adalah ketentuan harga mati itu. Nah, muannasang itu wazan fa'la. Maka kalau lafadz nadman ini pun khilaf. Nadman yang muannasnya nadmanatun ini munsharif nadmanun. Tapi kan ada dua pilihan tadi. Kalau terambil dari kata-kata nadim dia tetap munsharif karena muannasnya nadma. Kalau andikan nadman muannasnya nadma maka dia tetap ghairu munsharif. Jelas ya? Ini yang saya maksud, ini agak jelimet. Maka ziyadah alif nun ini penting untuk dipahami yang kaitannya sama wasfiyah. Nah, kalau sama alamiah mah yang buat nama kan ini enak nih. Nah, jadi ini harus kita hafali betul. Maka yang kemarin kalian udah fotokopi ya. Nah, itu kan ini membantu. Halaman berapa kalau di sini? Isim ghairu munsharif halaman berapa tong? Maf'ul isim ghairu munsharif kalau memang kalian punya cakep maksud saya. Yang udah pada fotokopi. Ini ya yang halaman 3 baliknya ya. Nah, di situ ada ketentuannya al-wasfiyah. Pertama ala wazni af'al fa'la. Ya, yang kedua ala wazni fa'lan dan fa'la. Nah, terus ma'dul biha. Ini belum nih. Nah, ini penting. Ini loh, kan simpel kan? Yang kalian udah saya suruh fotokopi. Nah, itu sebagai pembanding enak ini kalian belajar gitu loh. Oke?
Baik, ini dihabisin keburu nggak Mat? Jam? Oh keburu ya? Udah nggak apa-apa deh. Ya orang masih stay home kan? Masih work home? Ya, nah, iya. Nah, oke kita habisin aja, biar besok bakasannya lain gitu loh. Tapi panjang juga ya Mat. Lu jangan nangis Mat, ntar nangis lagi. Kebanyakan Pak gitu lagi. Tapi enggak deh, udah deh segitu dah. Kalau saya paksakan panas kalian. Iya, paham kagak, blending bisa kan. Yaudah ibadah Allah, ntar lanjut.
demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wal ali. Baik, kita lanjutkan Suratul Nasihin. Mana apa tadi anak cewek duitnya habis. Ini plak taplak. Udah cepet aja, duit lagi krismon. Udah cepetan, jangan nangis, ntar nangis lagi lu. Ke Bekasi ngapain? Ke Bekasi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa ruwiya ani Nabi itu ya. Ruwiya diriwayatkan Suratul Nasihin 144. Ruwiya diriwayatkan anin Nabi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ruwiya annau sungguhnya Nabi qala itu bersabda. Siapa Nabi? Bersabdanya begini. La yakhruju tidak keluar apa ruhul mukmini rohnya orang mukmin hatta yara sehingga melihat siapa mukmin makanahu pada tempatnya mukmin fil jannati di surga. Nyawanya orang mukmin nggak akan keluar dari jasadnya sampai ia melihat tempatnya di surga. Begitu juga sebaliknya. Wala yakhruju dan tidak keluar apa ruhul kafiri rohnya orang kafir hatta yara sehingga melihat siapa kafir maka nahu pada tempatnya kafir finnari di neraka. Faqalu maka bertanya siapa sahabat ya Rasulullah. Rasulullah kaifa hali bagaimana? Ya roh melihat siapa al mukmin orang mukmin maka anahu pada tempatnya mukmin fil jannati di surga wal kafiru dan melihat siapa orang kafir maka anahu pada tempatnya kafir finnari di neraka. Saat itu pertanyaan sahabat. Faqala maka menjawab siapa Nabi alaihi salatu wassalam menjawabnya takiya inna Allah ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa itu menciptakan siapa Allah Jibril pada malaikat Jibril ala ahsani suratin atas paling bagusnya bentuk walahu dan itu tetap bagi Jibril situ mi'ati janakhin bermula 600 sayap. Nah ini dalil yang menyatakan kalau malaikat Jibril itu mempunyai sayap 600. Pesawat Sukhoi sama F-21 itu F-16 itu paling berapa sayapnya? Itu aja malaikat pesawat siluman ya. Malah kalau malaikat bukan lagi siluman, malaikat. Apalagi malaikat Jibril. Rajanya malaikat. Wah, roisnya para malaikat. Itu maksudnya. Wa baina tilkal ajnihati dan itu diantara itu sayap-sayap lah itu ingat-ingat kalian janahun ketika dijamakkan pokoknya yang itu wazan fa'alun atau sejenisnya ya itu ketika dijamakkan itu jamak taksir ngikuti wazan af'ilah fu'adun af'idah to'amun at'imah gidaun aghdiyah. Nah itu harus diingat-ingat janahani bermula 2 sayap ahdharani yang hijau keduanya mithlu janahit tawus seperti sayapnya burung merak. Kalian udah pernah lihat burung merak belum? Suryana semalam lihat burung di dalam itu kan ada sayap 3. Ya itu sayap burung merak tuh begitu. Kalau enggak kalian ikut Kang Sobirin. Wah ini luar biasa ini. Kita dihadiri dari ketua pondok pesantren Abdurrahman Wakid Soko Tunggal Pusat Rawamangun. Nah, dulu kebalik tulisannya bukan Rawamangun, Rawamagenun. Nah, kan dulu ada jalan klender itu. Ah itu jadi burung merak itu hijau warnanya. Nah, itu kalau orang India ya, maksudnya orang India itu ini ilmu perbandingan agama ya. Agama Buddha ya. Itu ada salah satu dewa Siwa kalau nggak salah. Itu yang paling suka sama burung
merak. Nah, itu ini perbandingan agama, bukan kok kita ini bukan, ntar gagal paham lagi. Wa idza nasara, dan apabila membentangkan siapa Jibril al janaha pada satu sayap aja, yamlau maka memenuhi apa janah satu sayapnya aja, ma pada ruang, pada tempat, bainas samai wal ardi, yang ada antara langit dan bumi. Wa ala janahil aimani, dan atas sayapnya yang aiman kanan, maktubun itu tertulis apa suratul jannati, bentuk surga, wama dan segala hal fiha yang ada di dalam al jannah, minal huril ain, nyatanya dari bidadari yang lentik-lentik matanya, wal kusur, dan istana-istana. Kalau dulu itu kusur diartikan rumah panggung, karena kosrun itu ya, dulu itu kan identik rumah itu kan panggung tinggi kan, supaya aman dari binatang buas. Nah kalau kusur zaman sekarang itu ya bisa diaktualkan apartemen-apartemen lah, gitu loh, ngerti? Atau tanah, wad darajat, dan ketinggian-ketinggian, wal khuddam itu jamak taksir, dan pelayan-pelayan, wal gilman ya gulam itu anak-anak yang usia tanggung itu, wal wildan, dan anak-anak kecil namanya walad itu. Wa ala janahihi, dan itu atas sayapnya malaikat Jibril al aisar yang sebelah kiri, maktubun bermula catatan suratu maktubu surati jahannam, bermula catatan neraka jahanam, wama dan segala hal fiha yang ada di dalam jahanam, minal hayati nyatanya dari ular-ular, dari ular kobra, ular macam-macam lah, wal aqoribi pakai ain, wal kalau aqorib pakai hamzah, karib teman karib itu, tapi ini pakai ain, zamannya akrob, kala jengking, wal aqoribi dan kala jengking, wadarokat dan undakan-undakan, undakan-undakan yang tajam, wazabaniyah dan malaikat zabaniyah. Fa idza jaa, maka ketika datang apa ajalu abdin, ajalnya seorang hamba, yadkhulu maka masuk apa faujun satu kelompok minal malaikah, dari malaikat, urukohu pada otot atau urat-uratnya abad, wayak siruna dan memeras siapa malaikah, ruhahu pada rohnya abad, min kodamaihi dari dua telapak kakinya abad, ila rukbataihi pada kedua lututnya abad, wayakhruju dan keluar apa dzalikal fauj itu gerombolan kelompok al awalu yang pertama. Tuh malaikat yang pertama itu nyabut dari kedua telapak kakinya sampai lutut ya. Wayat khulu dan masuk apa al fauju kelompok asani yang kedua, wayak siruna dan mencabut lah gampangnya, makna asal itu memeras, maksudnya memeras itu mencabut siapa malaikat yang kelompok kedua, ruhau pada rohnya hamba abad, min rukbataihi dari dua lututnya abad. Lu ngerti lutut amat? Apa? Dengkul. Bentar ngomong lutut nggak paham lagi, kentut lagi dengernya kan? Maksudnya lutut itu dengkul gitu loh. Ila surratihi pada pusernya atau pusatnya abad. Wa yakhruju dan keluar apa dzalikal fauj itu rombongan asani yang kedua. Wa yadkhulu dan masuk apa al fauju rombongan asalisu yang ketiga. Wa yaksiruna dan memeras siapa malaikat, mencabut maksudnya, ruhahu pada rohnya abad, ilal minal batni dari perut ila sadri sampai ke dada. Wa yakhruj dan keluar apa dzalikal fauj itu rombongan asal yang ketiga. Wa yadkhulu dan masuk apa al faujur rabi rombongan yang keempat. Fa yaksiruna maka mencabut siapa al fauj ar-rabi ruhahu pada rohnya abad, minas sadri dari dada ilal hulkum sampai kerongkongan hulkum itu. Kama qala Allah Ta'ala, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Falaula idza balagat, maka
Tidaklah apabila sampai ruh al-hulkuma pada kerongkongan, wa antum hali bermula kalian semua, hina idzin ay hina id balagot ar-ruh al-hulkum tangzuruna, itu melihat siapa antum. Wa ing dzadzalikal waqti, dan ketika itu waktu, idza kana, jika ada siapa abad mukminan, itu mukmin, yansharu, maka membentangkan siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, janahahu, pada sayapnya Jibril, al-aimana, yang kanan, fayaro, maka melihat siapa abad makanahu, pada tempatnya abad, fiha, di dalam surga. Wa ya'syiku, dan rindu, syauk, itu sama dengan bronto. Ngerti bronto enggak? Tergila-gila itu. Siapa abad hu, pada makanahu, wayang zuru, dan memandang siapa abad hu, pada makanahu, walam yang zur, dan tidak memandang siapa abad ila ghairihi, pada lainnya makanahu. Jadi kan ada orang meninggal, ketika meninggal itu smile, senyum. Kenapa? Karena dia udah melihat bentangan sayap malaikat Jibril yang di sebelah kanan, isinya adalah surga wa ma fiha. Udah seneng aja. Ada orang meninggal mukanya tersenyum. Bukan gitu kan? Meninggalnya aja senyum. Itu adalah gambaran hidupnya itu selalu membuat senyum orang lain. Kalau hidupnya udah nyebelin orang, ngerti maksudnya? Nah, itu nanti ada berikutnya. Min abihi, dari bapaknya abad, wa ummihi, dan ibunya abad, wa awladi, dan anak-anaknya abad, min iski dzalikal makan, dari bronto atau rindunya itu tempat. Sebaliknya, wa idza kana, dan ketika ada siapa abad munafikon, itu munafik, yansaru, maka membentangkan siapa Jibril janahahu, pada sayapnya Jibril, al-aisaro, yang sebelah kiri, fayaro, maka melihat siapa munafik makanahu, pada tempatnya munafik, fiha, di dalam nar, wayang duru, dan melihat siapa abadhu, pada makanahu, walam yang dur, dan tidak bisa melihat siapa abad ila ghairihi, pada lainnya abad, min abihi, dari bapaknya abad apa akad tadi? Abdun ya. Wa ummihi, dan ibunya abad, wa awladi, dan anak-anaknya abad, min fazai dzalikal makani, dari prahara itu tempat. Malaikat Jibril apabila yang dicabut oleh malaikat Israel itu adalah orang munafik, yang dibentangkan sayapnya malaikat Jibril adalah sayap kiri. Sayap kiri tadi identik dengan apa? Neraka wa ma fiha. Ada ular, ada undakan darokat, ada akorib, macam-macam, termasuk malaikat Zabaniyah. Wah, maka serem kalau ngelihat itu, mukanya pucat. Ya enggak? Bukan lagi pucat, tapi sedih, cemberut. Ada mayat yang seperti itu. Mohon kalau takziah enggak boleh kita melihat kondisi buruknya mayat sekalipun, harus kita tutupi. Tapi dalam hati kita bisa menilai. Jelas itu. Maka jangan pada berani sama hidup. Nanti sekaratul maut kita akan diperlihatkan oleh Allah, dan yang lihat nanti orang lain. Loh, Suryana masih ngantuk aja ya. Asik. Dibilangnya Suryana engkong lagi cerita norak badlu. Tubab, maka bermula keberuntungan liman bagi orang kana yang ada apa kubruhu, kuburannya man raudotan, itu sebagai taman min riyadil jinani, dari taman-taman surga. Wawailun, dan itu bermula rakawel, kecelakaan, cilaka, ciloko mencit ya bahasa Jawanya. Liman bagi orang kana yang ada apa kubru, kuburannya man, ada itu khufrotan, satu khufrah itu satu lembah, min khufarin nironi, dari lembah-lembah
neraka kanzul akbar. Wallahu a'lam bishawab. Kita bersama-sama dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.